Ya, ya benar. Aku adalah salah satu sahabat Gio waktu kita sekolah dulu. Ya kalau menurut aku sih masalah Sarwenda dan Koruben ini nggak ada sih keterkaitannya dengan Gio gitu ya kan. Aku kenal betul kalau Gio ini orangnya baik, budi pekertinya lurus aja gitu ya kan. Kemudian lagi ya humble dan agak introvert gitu. Jadi nggak ada sih keterkaitannya sama masalah Koruben dan Sarwenda. Ya dilibatkan karena Gio ini salah satu apa ya rekan Sarwenda juga, pacarnya Sarwenda juga gitu ya kan. Waktu bikin video pun si Gio ada di samping Sarwenda, jadi wajar lah dilibatkan di situ gitu loh. Kalau untuk CEO itu enggak lah, masa iya CEO jualan kutang 24 jam di depan kamera, nggak ada CEO seperti itu, nggak ada. Kalau CEO itu seperti Reno Barak gitu ya kan, mondar mandir keluar negeri gitu, mana ada CEO yang jualan kutang. Ya kalau untuk video yang dipijat sama Tania Putri Ruben Onsu ya aku tahu banget itu, sangat disayangkan banget gitu ya kan, anak di bawah umur diperkerjakan seperti itu ya, sayang lah gitu loh. Ya mungkin karena nggak ada uang untuk bayar terapis pijat, jadi ya mau nggak mau Tania lah yang disuruhnya gitu ya kan. Ya aku masih akrab sama Gio, masih berhubungan baik sama beliau. Terakhir kita ketemu itu sekitar 3 hari yang lalu, waktu di dapur rekaman Jaksel. Ya kemarin sempat aku tanya sih kalau Sarwenda bakalan ada single baru dalam beberapa bulan ini. Aku setuju juga sih sama netizen kalau suaranya Sarwenda itu, aduh gimana ya, lebih bagus suara kuda sih menurut aku. Mending Sarwenda ini jangan nyanyi lah ya kan, mending ya nyawit atau kebun karet itulah. Oke terima kasih ya, maaf aku nggak bisa lama ini. Oke terima kasih ya. Dalam keluarga itu kan kita harusnya mengajar kepada anak mana yang boleh disentuh, mana yang boleh tidak, bahkan dengan orang tua kandung pun misalnya. Apalagi ini yang belum ya termasuk orang lain ya, karena belum ada ikatan pernikahan dan sebagainya. Saya pikir ini patut kita lihat, dan kalau memang dari masyarakat juga bisa melaporkan sebetulnya ketika misalnya beberapa contoh kan sudah terjadi ya, misalnya di beberapa waktu yang lalu kan ada seorang anak kiai yang melakukan pipi dari anak kecil, dan itu kan kita laporkan juga ya, itu juga diproses oleh Polri juga ya. Nanti kita lihat tontonannya mungkin ya, kalau itu sudah di luar dari batas kewajaran, tentu itu akan kita laporkan juga ya. Mungkin kita akan peringatkan terlebih dahulu, baru mungkin kita laporkan. Saya kira ada etika di situ, masalah etika kan ya, termasuk yang ono begitu. Itu kata hati gue. Yang paling lucunya lagi di sini adalah KPAI yang buka suara. KPAI ini bilang ini kalau keterlaluan dari mana? Itu adalah live mereka menjual kasur. Jadi di situ tidak hanya Giorgio dan Wenda, tetapi ada orang-orang lain di sana, ada staffnya, ada kameramennya, ada tim kreatifnya begitu. Malah difitnah katanya ini adalah menjurus ke eksploitasi anak lah, ada yang menjurus ke ranah-ranah yang tidak layak lah, palelu pitak ya. Di mana KPAI dulu pada saat anaknya Jennifer Chopper yang dan digantikan pampersnya. Hah? Itu area yang lebih parah. Pakai KPAI bilang ini bisa dibawa ke Polri, ke ini, ke itu. Alah. Gue udah bilang sama kalian, feeling gue mengatakan Giorgio ditarget untuk cuan. Oleh siapa? Oleh nggak tahu. Oleh orang yang mau-mau aja gitu. Jadi di sini udah banyak fitnah yang mereka akan menekan Giorgio dan W. Udahlah, bagikan aja harta dan hutang-hutangnya itu. Hidup aja mulai dari nol lagi. Kalau misalnya tidak mampu dan berkeberatan membayar uang sekolah yang sangat mahal di sekolah yang mahal, udah Wenda, gue yakin lu mampu. Lu kasihkan aja semua harta, hutang, semuanya bagi 2 ya. Jangan ada lagi lu terima sepeser pun, karena gue juga nggak mau nerima sepeser pun dari mantan gue. Lalu dia anak-anak mengganggu masa depan lu ya. Lu lupain aja dogma-dogma yang bilang bagaimanapun itu bapak, bagaimanapun ini apa, alah nggak ada itu ya. Dalam rumah tangga aturan yang terjadi adalah aturan kita sendiri, nggak ada aturan-aturan lain mau atas nama ini, atas nama itu. Ini orang semua pada sok baik ya. Moral, kalau bicara moral, dia juga tidak bermoral kok. Jangan perkara dia nggak ngapa-ngapain kok. Siapa bilang dia nggak ngapa-ngapain? Di depan layar dia nggak ngapa-ngapain, di belakang layar gimana? Ada yang tahu, ada yang menjamin. Nggak usah sok suci semuanya. Gua akan mendukung Giorgio, apapun yang dilakukan mereka kepada Giorgio, gua akan menyuarakannya dan gua akan mempertanyakan
organisasi, asosiasi, instansi apapun itu ketika mereka masuk ke dalam ranah-ranah ini secara serius. CEO tuh orang Korea doang, drakor doang yang menciptakan image CEO tuh harus keren segala macam. Lo buka usaha, bikin cemilan ya, jajanan kecil, modal 8 juta udah jadi CEO namanya. Gue setelah udah agung-agungan CEO. Apa CEO? Apa CEO? Di Korea doang drakor lo tuh diciptakan dogma sama perdrakor-drakoran lo tuh, sehingga CEO tuh dianggap sesuatu yang prestis, sesuatu yang keren, karena cowok-cowoknya yang jadi CEO-nya tuh ganteng, berjas. Lah begini aja kita, lo tau nggak bos-bos teman-teman gua, bos-bos besar CEO, gini-gini kaos-kaosan, mana ada dia pakai jas rapi. Apaan? Buat teman-teman media, maaf saya nggak bisa hadir, soalnya saya masih ada kerjaan, begitu cari duit halal kan, dan segala sesuatunya juga udah ada diwakilkan sama kuasa hukum saya gitu. Jadi ya semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik sesuai dengan kesepakatan, karena sekali lagi dan terus-menerus saya selalu memikirkan kasihan dengan anak-anak saya gitu. Terima kasih ya. Maaf nih, saya harus kembali mencari duit lagi. Kalian bisa melihat saya juga lagi live mencari duit. Terima kasih ya. Ci, sebentar Ci, mengenai pembagian anak itu sendiri seperti apa sih Ci, yang kabarnya tempat dikatanya ditutup akses olehmu, terus tidak diberikan nafkah, itu seperti apa sih Ci sebetulnya? Udah ya kawan-kawan ya. Sedikit lah pertanyaan ini. Maaf, saya harus nyari duit dulu. Jadi Cici Sarwenda ini lagi diserang netizen guys ya, dan dianggap sombong karena ada video yang beredar dari rekaman atau screen recording pada saat mereka sedang melakukan live gitu ya, sepertinya lagi merespon pertanyaan atau komentar dari netizen begitu. Di sana ada suara atau pernyataan yang diduga keluar dari mulut Cici Sarwenda ini dengan mengatakan uang 200 juta itu apa sih gitu ya. Dan ditambah lagi ada pernyataan yang mengatakan 200 juta itu bisa didapat hanya dengan live setengah jam atau jualan live setengah jam gitu loh. 200 bun 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh my god, sekali. Bener nanya 200 berapa kali live? Setengah jam. 200 juta apa sih 200 juta itu? Asik. Tapi di sini aku nggak mau bahas soal Sarwendanya atau siapapun itu public figure atau apalah mereka ini. Yang mau aku bahas di sini adalah soal kecenderungan netizen kita ini untuk belanja atau FOMO belanja di akun-akun artis terkenal, di akun idolanya yang udah kaya, udah sultan, udah nggak butuh duit dan udah meremehkan duit bahkan gitu ya. Padahal di luar sana banyak banget akun-akun afiliator pemula, teman-teman kita yang sesama rakyat jelata ini yang butuh banget nih untuk kalian check out di akun mereka, di etalase ataupun di keranjang mereka ya. Sedangkan barang-barang dalam konsep afiliasi seperti ini kan sama aja ya. Kita check out di akun artis terkenal dengan check out di akun kecil, di akun pemula rakyat jelata gitu ya. Itu akan sama aja, barangnya kita terima dikirim dari perusahaan yang sama atau produsen yang sama, bahkan ongkirnya sama, diskonnya pun sama ya. Sedangkan impact atau pengaruhnya jauh berbeda guys ya. Kita belanja di orang yang sedang berjualan atau berafiliasi ini untuk menyambung hidup, berbeda dengan orang untuk memperkaya diri atau untuk flexing ya. Tapi aku nggak melarang ya kalian mau check out di idola kalian sebagai bentuk support dan terserah kalian juga. Tapi ada baiknya berbagi lah gitu guys ya. Kadang check out di artis, kadang check out di rakyat jelata juga. Tapi ini hanya sekedar opini atau anjuran aja guys ya. Jadi terserah kalian, balik lagi ke pribadi masing-masing. Duit-duit kalian silakan mau belanja dimanapun. Jangan kan cuma belanja di artis-artisan Indonesia gitu ya. Mau kalian belanja di artis internasional juga, mau check out di akunnya Kylie Jenner juga silakan ya. Kepada buzzer-buzzernya, dengar ya, kamu mau ngejelekin saya seperti apapun, terserah. Dibilang saya psikolog berisik lah segala macam, dengar, saya tidak akan membela orang yang salah. Bagaimanapun dia, tetap saya tidak akan membela orang-orang yang salah. Kalian tuh mikir nggak kalau apa yang dilakukan oleh dia, apalagi live, itu salah besar itu. Jangan kalian itu sok tahu kalian. Hah? Kamu boleh mencintai idola kamu, tapi tidak dengan cara seperti itu. Paham kalian? Saya udah lacak kalian. Siapa kalian? Siapa yang bayar kalian? Hah? Enak aja kalian. Data semuanya ada. Ingat. Pakai bilang saya beginilah, begitulah. Emang susah nyari kalian? Kecil buat gue. Paham lo?